Semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama gue Safil dan ini adalah episode perdana dari pembahasan gue mengenai dunia sinema. Semoga pembahasan gue ini akan membuka banyak hal baru dalam perspektif dalam mengenai dunia persinemaan, kalau baik di sinema Indonesia maupun sinema internasional. Oke. Untuk episode perdana ini gue akan membahas salah satu film yang sangat-sangat inspiratif dan sering disebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa, yaitu film Taxi Driver yang disutradarai oleh Martin Scorsese. So, here we go. Sedikit fakta mengenai film ini adalah film Martin Scorsese pertama yang memenangkan Palme d'Or dan juga film pertamanya yang masuk nominasi Best Picture. Walaupun saat itu ia harus mengakui kekalahan atas Rocky yang berhasil meraih penghargaan Best Picture di Oscar dan Best Director. Walau begitu, Taxi Driver di kemudian hari lebih banyak dielulukan dibandingkan film-film lainnya. Mungkin termasuk Rocky juga, Taxi Driver juga lebih banyak disebut-sebut. Dan namanya semakin menjadi-jadi ketika beberapa tahun lalu Joker yang disutradarai oleh Todd Phillips dan diperankan oleh Joaquin Phoenix itu meraih atensi publik dengan salah satu inspirasinya disebut adalah dari film Taxi Driver ini. Jadi apa sih yang membuat film Taxi Driver ini menarik untuk dijadikan pembahasan? Ya, maka disinilah kita akan membahas hal tersebut. Oke. Kalau kita membicarakan Taxi Driver, maka yang sering dielulukan itu adalah sutradaranya Martin Scorsese dan sang pemeran utama, yaitu karakter Travis Bickle yang diperankan dengan sangat brilian oleh salah satu aktor legendaris, Robert De Niro. Tetapi yang jarang dibahas adalah sang penulis naskahnya sendiri, yaitu adalah Paul Schrader. Film Taxi Driver ini awalnya itu adalah buatannya Paul Schrader yang merupakan seorang penulis naskah. Jadi dia itu menulis naskah Taxi Driver ini tujuan awalnya adalah sebagai terapi. Jadi menurut Paul Schrader, pengalaman menulis Taxi Driver ini adalah untuk menenangkan pikiran dia dari kekalutan dunia yang sudah sangat mengungkung. Salah satu inspirasi dari film ini oleh Paul Schrader adalah film Pickpocket yang disutradarai oleh Robert Bresson. Ini adalah film yang menurut Paul Schrader sebagai inspirasi besar untuk film Taxi Driver ini. Dan memang dua unsur yang sangat kental di kedua film ini adalah unsur religius yang sangat-sangat tinggi. Di film Taxi Driver juga ada unsur religi yang sangat kuat ditambahkan dengan Pickpocket yang disutradarai oleh Robert Bresson. Robert Bresson sendiri memang dikenal sebagai seorang sutradara yang gemar mengeksplorasi tentang dunia religi dari film-filmnya. Bahkan di salah satu filmnya memang dia benar-benar menggambarkan keresahan seseorang yang dalam kehidupan beragama, itu di dalam film Diary of the Country Trace, salah satu mahakarya dari Robert Bresson. Dia juga membuat metafor yang sangat kuat mengenai unsur religi di film yang berjudul Al-Hajjaj Balthazar. Ini juga salah satu film fantastis. Jadi ketika Paul Schrader mengatakan kalau
Pickpocket adalah salah satu inspirasi besar untuk film Taxi Driver. Untuk naskahnya Taxi Driver, maka hal itu adalah sama sekali bukan hal yang mengejutkan. Hal itu adalah hal yang normal karena memang Robert Bresson adalah seorang yang sangat inspiratif. Dia adalah salah satu sutradara yang sangat unik. Ya. So, itu adalah hal yang valid, bukan hal yang aneh atau apapun. Kemudian sebenarnya awalnya Taxi Driver ini tidak diperuntukkan untuk Martin Scorsese, tetapi ini adalah diperuntukkan kepada Brian De Palma. Awalnya Paul Schrader itu menawarkan film ini untuk disutradarai oleh Brian De Palma. Tetapi ketika Brian De Palma membaca naskahnya, dia merasa kalau film ini itu terlalu liar dan terlalu gelap. Dia masih belum berani untuk mengambil hal ini, tetapi dia pun kemudian merekomendasikan nama Martin Scorsese yang menurutnya adalah salah satu sutradara yang paling suka dengan hal-hal seperti ini. Brian De Palma mengatakan kalau Taxi Driver itu adalah makanan daripada Martin Scorsese. Dan benar, Martin Scorsese tertarik untuk menyutradarai hal ini. Walaupun meskipun Martin Scorsese tertarik, Taxi Driver masih tetap terancam tidak bisa diproduksi karena saat itu film-film dengan tema seperti ini masih sangat sulit untuk bisa diterima oleh publik. Jadinya masih digantung oleh sang produser. Hingga kemudian dua produser yang memproduksi film ini, yaitu Michael dan Julia Phillips, memenangkan Oscar untuk film The Stings. Kemenangan inilah yang membuat keduanya kemudian berani untuk memproduksi film yang dianggap sangat liar. Kemudian berhasil pula diperkenalkan dengan Columbia Pictures yang menjadi rumah produksi dari film ini. Filmnya pun diproduksi dan sisanya adalah sejarah. Masih dengan fakta-fakta yang tidak kalah menariknya. Awalnya peran Travis itu ditawarkan Martin Scorsese kepada aktor legendaris Dustin Hoffman. Dustin Hoffman yang saat itu adalah salah satu bintang besar setelah mendapatkan 2 nominasi Oscar untuk film The Graduate yang disutradarai oleh Mike Nichols dan Midnight Cowboy. Jadi Dustin Hoffman saat itu adalah bintang yang sangat besar. Jadi pada satu hari Martin Scorsese menelpon Dustin Hoffman untuk menawarkannya sebuah peran yang bernama Travis Bickle. Tapi saat itu Dustin Hoffman menolaknya karena dia menganggap kalau dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Scorsese. Itu yang tadi dia. Dan dia menganggap Scorsese itu adalah bukan orang waras saat itu karena dia tidak mengenal Scorsese dan dia juga sama sekali tidak memahami apa yang diinginkan Scorsese dari. Kemudian hari Dustin Hoffman mengakui kalau dia menyesali keputusannya saat itu. Dia menyesali menolak untuk berperan sebagai Travis Bickle. Ya. Kemudian karakter ini pun diberikan kepada Robert De Niro yang saat itu sudah mulai terkenal setelah memerankan karakter Tito Corleone di film The Godfather Part 2, di mana dia juga berhasil memenangkan Oscar untuk pemeran pembantu laki-laki terbaik. Dan ketika ditawarkan kepada Robert De Niro yang merupakan seorang method actor yang sangat terkenal pun melakukan riset yang sangat dalam untuk bisa masuk ke karakter Travis Bickle. Salah satu metode yang dilakukan dia adalah dia benar-benar
menjadi super taksi di dunia nyata dengan dia mengambil lisensi untuk menjadi super taksi, yaitu hampir setahun. Dan ada sebuah hal unik yang ketika kita membicarakan soal Robert De Niro, yaitu pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang telah menontonnya di film The Godfather. Kemudian orang itu mengenalinya dan orang itu berkomentar, apakah sesusah ini menjadi aktor? Bukankah kamu baru saja memenangkan Academy Award untuk film The Godfather? Dengan sedikit bercanda. Tapi itulah yang membuat Robert De Niro dikenal sebagai seorang aktor yang sangat luar biasa, karena ia selalu serius dan selalu menganggap serius setiap karakter yang diperankan olehnya. Dan hal itulah yang membuat dia menjadi seorang aktor yang salah satu aktor terbaik sepanjang masa. Dan karakter Travis ini adalah salah satu karakter yang sangat ikonis yang diperankan oleh Robert De Niro. Dan hal itu aneh jika kita melihat bagaimana dia mencoba untuk masuk ke dalam karakter. Bukan karakter yang biasa, bukan karakter yang mudah untuk diperankan, tetapi dengan bakat dan kerja keras Robert De Niro, karakter Travis Bickle bisa menjadi salah satu karakter yang sangat ikonik dan dikenal sebagai karakter yang luar biasa, berpengaruh bagi perkembangan sinema. Selain film Taxi Driver, itu adalah sebuah mahakarya yang sangat unik. Mahakarya yang pada masanya sangat kontroversial, tapi dinilai sebagai karya yang klasik secara instan. Salah satu hal yang membuat film ini itu semakin luar biasa adalah musik yang sangat ikonik dari sang komposer yang bernama Bernard Herrmann. Bernard Herrmann ini awalnya adalah komposer yang membuat beberapa musik untuk film-filmnya Brian De Palma, dan Brian De Palma juga lah yang memperkenalkan Bernard Herrmann dengan Martin Scorsese. Dan pada awalnya Brian De Palma sendiri pun ingin melanjutkan kolaborasinya bersama Brian De Palma. Tetapi hal itu menjadi hal yang mustahil karena Taxi Driver adalah karya terakhir dari Bernard Herrmann karena ia meninggal beberapa saat setelah menyelesaikan komposisi musik untuk film Taxi Driver. Kalau kita mendengar musik dari Taxi Driver tanpa kita menonton film ini pun kita akan memahami, oh ini adalah musik Taxi Driver yang sangat mudah dikenali, yang sangat menggambarkan filmnya. Ya, kejeniusan Bernard Herrmann adalah salah satu faktor kunci daripada film ini, dan hal itu juga lagi-lagi bukan hal yang aneh karena Bernard Herrmann memang seorang komposer yang sangat luar biasa dalam membuat musik film. Bagi kalau kita mendengar musik utamanya yang dari jauh saja sudah bisa memahami, ini adalah musik utama untuk film Taxi Driver yang sangat ikonik itu. Dan memang begitulah adanya. Musik Taxi Driver memang adalah musik hingga saat ini masih banyak menginspirasi banyak orang. Ini adalah musik yang sangat indah, yang apabila didengarkan pada saat yang sangat sepi, maka hal ini akan benar-benar merasuk ke dalam hati penontonnya. Ya, thank you Bernard Herrmann, and thank you for this beautiful masterpiece. It's great. Ya, setelah Bernard Herrmann, dan kita kembali kepada Robert De Niro. Robert De Niro memerankan karakter Travis yang merupakan seorang
veteran perang yang baru kembali dari perang di Vietnam. Ketika dia kembali ke negara asalnya, ke New York, maka dia pun merasakan kalau dia teralienisasi dengan keadaan yang menurutnya sangat berbeda. Hal ini kemudian dicampurkan oleh PTSD-nya yang membuatnya kesulitan untuk tidur, dan untuk menggantikan waktu tidurnya itu dia pun memutuskan untuk menjadi sopir taksi. Di kegelapan malam inilah dia menemukan betapa bobroknya kehidupan di New York. Dia menemukan banyak hal-hal yang menurutnya tidak layak untuk berada di situ. Dan inilah salah satu yang membuat film Taxi Driver ini menjadi salah satu karya yang sangat agung. Karena baik Paul Schrader maupun Martin Scorsese berhasil menunjukkan kebobrokan umat manusia di tahun itu, di zaman itu. Film ini adalah penggambaran banyak hal di itu, yaitu baik itu tentang kemunafikan, kemudian perbedaan persepsi, kesendirian. Hal itu dilihat dari sudut pandang dari Travis. Kemudian perkembangan dia pun membuat dia memutuskan untuk ia ingin memperbaiki sistem masyarakat yang telah bobrok, tapi ia tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk hanya turut campur dalam satu peristiwa yang nanti melibatkan karakter Iris yang diperankan oleh Jodie Foster. Jodie Foster saat itu masih berusia 13 tahun dan sangat belia, dan ini adalah penampilan keduanya di film yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Martin Scorsese bertemu dengan Jodie Foster itu pertama kali lewat film Alice Doesn't Live Anymore, yang merupakan film keempat daripada Martin Scorsese dan dianggap sebagai salah satu filmnya yang cukup kurang banyak dirayakan, tetapi adalah salah satu karya terbaik dari Martin Scorsese. Jodie Foster di sini memerankan peran seorang wanita malam yang usianya masih di bawah usia dewasa, ya umurnya masih 13 tahun, tapi kemudian dia dipaksa untuk masuk ke dalam dunia prostitusi. Ketika pertama kali bertemu dengan Travis, karakter ini meminta tolong kepada Travis. Dia meminta tolong kepada Travis untuk menyelamatkannya dari bosnya yang menyiksanya dan memaksanya untuk terus-menerus melayani. Ketika kembali bertemu dengan Travis pun mengatakan kepada karakter Iris ini kalau dia akan menolong Iris untuk lepas dari jeratan itu, dan benar saja. Di salah satu adegan yang sangat ikonik di film ini, Travis pun menyelamatkan Iris. Ini adalah sebuah metaforik yang sangat luar biasa, karena Martin Scorsese mengatakan kalau ini adalah penggambaran dari seorang santa yang rela menjadi martir untuk menyelamatkan umat manusia. Dan inilah salah satu unsur religius yang sangat kuat di film Taxi Driver ini, ketika Travis menyelamatkan Iris. Baik Robert De Niro dan Jodie Foster mendapatkan nominasi Oscar untuk film Taxi Driver ini, dan adalah nominasi yang sangat layak bagi mereka untuk performa mereka yang sangat-sangat bagus. Jodie Foster sendiri yang masih sangat belia saat itu berhasil memerankan karakter yang sangat kompleks, dan ya, penampilan Jodie Foster ini adalah salah satu penampilan remaja atau anak-anak di bawah umur yang paling brilian kalau menurut gue pribadi. Ya, ini adalah penampilan yang sangat memorable, dan memang sulit untuk tidak mengatakan kalau
penampilan mereka di sini adalah penampilan yang sangat fantastik dan luar biasa. Satu hal lagi yang menurut gue juga sangat menarik di film ini adalah hubungan karakter Travis dengan wanita yang diidam-idamkan olehnya, itu Betsy, yang diperankan oleh salah satu aktris yang juga sangat berada di atas angin untuk tahun 70-an, itu Sybil Shepherd. Walaupun di luar filmnya Sybil Shepherd menurut Martin Scorsese adalah aktris yang lumayan sulit untuk diarahkan, tapi harus diakui kalau penampilan Sybil di sini lumayan menarik perhatian penonton. Dia adalah karakter yang pertama kali membuat karakter Travis ini terikat dengan dunia kembali, itu lewat cinta. Tetapi ketika ternyata ada sangat banyak perbedaan yang membuat keduanya akhirnya tidak bisa hidup bersama pun, akhirnya Travis menyadari satu hal, kalau ia sudah terlalu berbeda dan ia tidak bisa disamakan lagi dengan dunia yang begitu bobrok, dan semua yang ada di dunia itu adalah sama saja bobroknya. Dan itulah fungsi dari karakter Betsy yang juga sangat menarik ini untuk dibahas. Dalam satu adegan kencan, Travis membawa Betsy untuk masuk ke bioskop yang khusus memerankan film-film yang dewasa dan bukan film-film yang disturbing lah untuk penonton umum. Dan itu adalah salah satu adegan yang sangat aneh, berani, tapi merupakan memiliki makna yang sangat kuat. Disitulah penonton diperlihatkan betapa karakter Travis ini bukanlah karakter yang normal, bukanlah karakter yang umum untuk bisa diidolakan. Mungkin beberapa orang merasa kalau karakter Travis ini adalah karakter yang sangat abu-abu, dan penggambarannya itu benar-benar digambarkan lewat hubungannya dengan karakter Betsy yang diperankan oleh Sybil Shepherd. Dan pada adegan selanjutnya kita bisa melihat betapa patah hati Travis setelah ditinggalkan oleh Betsy, dan itu adalah salah satu adegan yang mampu mengacak-acak emosi dengan sangat begitu kuat. Harus diakui hal itu adalah hal yang sangat mengacak emosi. Kita bisa merasakan patah hati yang begitu besar, dan kita bisa merasakan bahwa Travis benar-benar merasakan luka hati yang dalam karena ditinggalkan oleh seorang yang sangat dicintai olehnya. Ya, itulah beberapa hal yang sangat menarik untuk dibahas dari film Taxi Driver ini, dan penggambaran masyarakat yang begitu bobrok di tahun 70-an, naskah yang begitu kuat daripada Paul Schrader yang membuat ini sebagai sebuah terapi untuknya, kemudian penyutradaraan yang juga sangat brilian dan liar daripada Martin Scorsese. Hal itu ditambahkan dengan sinematografi apik daripada Michael Chapman dan musik ikonis dari Bernard Herrmann. Itulah yang membuat film Taxi Driver ini menjadi salah satu mahakarya luar biasa yang terus dirayakan dari sejak dulu hingga sekarang. Film ini disebut sebagai salah satu film yang menginspirasi banyak film setelahnya. Salah satunya adalah Joker yang disutradarai oleh Todd Phillips. Itu adalah film yang baru-baru ini membawa Joaquin Phoenix untuk pertama kalinya memenangkan penghargaan Best Actor di Oscar setelah sekian lama menjadi penantang serius di ajang penghargaan ini. Selain itu, film ini juga menginspirasi filmnya Joaquin Phoenix yang lain, yaitu You Ain't Never Really Here. Kemudian juga menginspirasi Fincher, Nolan, dan banyak saudara lain dalam membuat film-filmnya. Bahkan Quentin Tarantino pun ketika menggarap naskah untuk The Romance, salah satu inspirasinya adalah
film ini, yang membuat film, salah satu inspirasi untuk filmnya Tony Scott yang ditulis oleh Tarantino adalah Taxi Driver, yang merupakan film yang sangat epik dan sudah tidak terbantahkan sebagai salah satu mahakarya yang terus dirayakan hingga kini. Ya. Sementara ini dulu dari gua. Untuk episode selanjutnya nanti kita akan bahas lagi. Mungkin akan ada bahasan lain yang tidak kalah menarik dibandingkan Taxi Driver. Tapi untuk sementara sekian dari gua.